kelompok warga yang mungkin sekitar 30-an lebih lah sedang berjalan. Mereka bawa obor, kemudian ada yang main musik gamelan dan semacamnya. Nah, di bagian depan itu ada penarinya, 2 penari khas dengan pakaian adat. Ada juga di bagian belakangnya itu ada 4 orang yang membopong atau menggendong, entah itu apa ya, kayak semacam keranda mayat yang terbuat dari bambu. Juna, Amri, itu apa? Itu Jun, itu apa Jun? Sontak Juna sama Amri ini langsung nengok ke arah yang ditunjuk sama si Bagus. Dan Juna ngelihat, Juna bener-bener ngelihat, mereka semua ngelihat sosok makhluk itu. Juna langsung bilang, Gus, tutup pintunya Gus, cepet tutup pintunya. Karena Bagus masih bengong, Amri yang ambil tindakan, dia langsung tarik pintu, dia tutup, krek, dia gembok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabar kalian semua nih? Sehat? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih dulur, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana. Yang pastinya kalian semua udah tahu dong, kenapa kok bisa ada saya di sini. Kalau bukan mau cerita tentang hal-hal mistis yang pastinya mengerikan. Dan tanpa berlama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi dulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh salah seorang pria bernama Mas Juna. Nah, kisah yang dikirimkan oleh Mas Juna kepada saya itu merupakan sebuah kisah yang pernah ia alami saat masih menjadi mahasiswa sekitar tahun 1997. Saat itu Mas Juna dan 3 temannya ini sedang menjalani sebuah program studi kampus di mana ia ini atau Mas Juna ini merupakan mahasiswa jurusan sejarah. Nah, dari situ Mas Juna harus mendatangi sebuah kampung dan mengulik berbagai sejarah yang ada di kampung itu. Mas Juna ini mendapatkan tugas di sebuah kampung bernama Kampung Purawongso atau Kampung Pura ya, lebih enaknya lagi Kampung Pura. Kampung ini berada di daerah Jawa Timur. Nah, just info tentang Kampung Pura ini ya dulu, sedikit nih saya jelaskan. Kampung Pura itu merupakan kampung yang berada di tengah-tengah hutan. Kampung yang bisa dikatakan terisolasi dengan dunia luar. Di sana masyarakatnya ini masih minim teknologi. Jarang sekali terlihat mobil motor, bahkan tidak pernah terlihat mobil ataupun motor di sana. Nah, kemudian di kampung itu juga belum ada listrik dulu. Jadi warganya ini masih memakai kayak lampu petromas atau lentera gitu untuk menerangi rumahnya. Nah, Mas Yuda ini lebih tertarik lagi dengan kampung itu akan satu hal, tentang sebuah rumor yang beredar kalau kampung itu digadang-gadang sebagai kampung pocong, dusun pocong, yang dimana kampung itu sering sekali mengalami teror hantu berupa pocong. Itu yang membuat Mas Juna ini benar-benar kayak tertarik menelusuri kampung itu. Nah, tibalah di hari dimana mereka berangkat menuju kampung tersebut. Tepatnya pada tanggal 1 Januari, itu hari Kamis tahun 1997. Mas Juna berangkat dari kampus menggunakan mobil jeep milik temannya. Oh ya, teman Mas Juna ini ada 3 ya. Yang pertama Rizal,
yang kedua Amri, yang ketiga Bagus. Ya, ada 3. Berarti dalam satu kelompok mereka ada 4 anak termasuk Mas Juna. Nah, mereka pun berangkat nih dari kampus. Tapi dulu, seperti apa yang saya katakan bahwa kampung itu berada di pedalaman hutan. Jadi mau tidak mau mereka harus berjalan kaki sekitar 2 km menuju kampung. Saat mereka turun dari mobil, itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Pukul 5 sore. Mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki berbekal hanya sebuah peta. Sebuah peta. Google Maps belum terlalu terkenal pada zaman itu. Mereka pun berjalan menelusuri lebatnya hutan gitu. Mereka berjalan, tapi aneh. Saat itu Mas Juna ini seakan-akan kayak ngerasa ada yang ngikutin mereka. Kayak ada yang mengintai mereka dari lebatnya hutan di sana. Setiap sisi ini kayak ada yang ngeliatin mereka gitu. Sampai pada akhirnya sekitar 5:30 sore sebelum waktu maghrib. Ketika mereka semua ini sedang melangkah, tiba-tiba Mas Juna ini terhenti karena dia melihat adanya sesosok wanita di depan. Tepat di sebelah kanan jalan. Nah, itu kan jalannya ini kan kayak setapak. Posisi Mas Juna itu berada di depan dan teman-temannya di belakang. Nah, saat itu Mas Juna ini sejenak berpikir, ini siapa? Kok sore-sore begini ada cewek cantik di hutan? Tapi karena Mas Juna ini belum pernah melihat hantu atau sesosok goib lainnya, dia ini kayak nggak percaya akan adanya hal-hal mistis. Dia pede gitu. Dia percaya diri, dia jalan aja. Saat tepat berada di depan sosok wanita itu, Mas Juna ini menundukkan kepala sambil berkata, permisi. Kontak. Ketika teman yang di belakang ini bingung. Mereka bingung dengan apa yang dilakukan oleh Mas Juna. Karena ternyata ketika temannya itu tidak melihat adanya siapapun di sana kecuali mereka berdua. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan, tapi sampai jam 6 sore saat matahari mulai terbenam, mereka belum juga sampai di tempat yang mereka tuju. Dan itu masih berada di tengah-tengah hutan. Dan dari situlah Rizal mulai mengeluh. Jun, ini kapan sih sampainya? Aku udah capek banget Jun, sumpah, aku udah gak kuat Jun. Sabar. Aku tahu kalian capek, bahkan bukan cuma kalian yang capek. Aku juga capek. Dah, tenang aja, nanti bentar lagi kita sampai. Jun, sumpah Jun, kaki aku udah gak kuat Jun, aku pegel banget Jun. Kalau kita istirahat dulu gimana Jun, sebentar aja. Yaudah, kalau gitu kita istirahat sambil nunggulah nanti setelah maghrib kita baru lanjut jalan lagi. Nah, setelahnya mereka berempat pun beristirahat di tepian jalan setapak itu. Saat adzan maghrib tiba, terdengar, kampung-kampung itu terdengar, suara adzan itu terdengar di hutan itu. Karena hutannya ini kayak daerah pegunungan gitu, berada di atas. Nah, dari situ, ketika adzan maghrib ini berkumandang dan terdengar, Mas Juna ini langsung pergi bergegas mencari sumber mata air. Karena saat itu dia mendengar adanya suara percikan air yang mengalir. Jadi dia berpikir, wah ada mata air nih di sini. Dia pun bergegas melangkah menjauh dari mereka. Dia cari air, dia ambil wudhu dan kembali lagi. Dia bawa 2 buah semacam kendi berisi air lah. Nah, dikasih ke teman-temannya. Nih, kalian pakai ini buat wudhu, habis itu kita sholat. Setelah sholat kita makan malam dulu. Masih ada kan roti. Nanti setelahnya baru kita lanjut lagi. Mereka nurut. Sholatlah mereka semua. Setelah sholat mereka beres-beres. Namun dari kejauhan Amri ini kayak ngedenger suara musik Jawa. Musik tradisional gitu. Semacam suara gamelan. Dan Amri juga ngedengar kalau ada suara derap langkah kaki yang begitu banyak. Langkahnya ini semakin lama semakin mendekat. Ternyata bukan hanya Amri yang mendengar, mereka semua mendengar hal ini. Di situ langsung berpikir, wah ada harapan nih. Kita punya harapan. Nah, ditunggulah. Semakin dekat, kelihatan tuh di depan mereka. Ada
kelompok warga yang mungkin sekitar 30-an lebih lah sedang berjalan. Mereka bawa obor, kemudian ada yang main musik gamelan dan semacamnya. Nah, di bagian depan itu ada penarinya, 2 penari khas dengan pakaian adat. Ada juga di bagian belakangnya itu ada 4 orang yang membopong atau menggendong entah itu apa ya, kayak semacam keranda mayat yang terbuat dari bambu. Nah, mereka bingung dong, ada apa ini? Orang-orang itu kayak semacam lagi karnaval melintas di depan mereka. Tapi satu hal yang aneh ketika semua orang di sana yang melintas itu tadi kayak mengacuhkan keempat anak muda ini yang berada di sebelahnya. Mereka cuma jalan sambil tatapan kosong. Jalan bawa obor, yang bagian belakang bawa obor sambil ya jalan doang gitu. Nggak ada nyapa, nggak ada senyum, nggak ada apapun, nggak ada. Sampai pada akhirnya Rizal ini merasa geram. Dia geram sekali dan dia kayak merasa tidak dihargai. Di bagian belakang dia tarik salah satu orang orang yang megang oncor atau obor itu. Tariklah dengan niatan ingin bertanya, ini lagi pada ngapain dan apa yang dibawa kemudian mau kemana. Niatan Rizal mau nanya gitu. Tapi belum sempat Rizal bertanya, Rizal megang tangan orang itu. Nah, ketika orang itu memandangkan wajahnya ke arah Rizal, Rizal langsung pingsan. Rizal langsung pingsan. Tahu apa yang terjadi saat itu pada Rizal dan apa yang dilihat oleh Rizal ini. Nah, ternyata kelompok orang tadi itu yang di depan itu pada berhenti sambil serempak, semuanya kompak nengok ke arah Mas Juna dan teman-temannya ini. Kayak mereka ini nunggu satu orang yang tadi dipegangin sama Rizal. Setelahnya orang yang tadi langsung bergegas jalan lagi mengikuti rombongan dan mereka menjauh dari mereka. Nah, di situ tinggal mereka berempat. Ya tadi Mas Juna, Amri, kemudian Bagus, dan satu lagi Rizal yang terkapar pingsan. Mereka bingung, panik, dan gak tahu apa yang harus dilakuin. Karena tujuan mereka ini bukan untuk survival ya. Bukan untuk mendaki gunung, bukan untuk survival. Tapi tujuan mereka itu mendatangi sebuah kampung yang bisa dikatakan tertinggal teknologi. Tapi ada suatu hal yang menghambat. Dan mereka tidak bisa menyelesaikan hal itu. Nah, setelahnya mereka pun bertukar pikir gimana harusnya. Kemudian Isya pun tiba. Isya ini kembali terdengar, suara azan Isya ini kembali terdengar ke arah. Nah, di situ mereka bertiga lanjut sholat Isya. Setelah sholat Isya selesai, lagi dan lagi Amri ini dari kejauhan melihat kayak ada cahaya yang bersinar, dan itu mereka ini langsung berpikir kalau itu adalah sebuah kampung yang jaraknya tidak terlalu jauh dari mereka berada. Nah, dari situ mereka ini langsung menaruh harapan ke kampung itu. Gimana pun caranya mereka harus kuat ataupun mau bergantian menggendong tubuh temannya yaitu Rizal menuju kampung itu guna meminta pertolongan. Saat itu mereka pun berjalan ganti-gantian itu menggendong si Rizal yang udah pingsan, belum sadar. Ganti-gantian mulai dari Bagus, kemudian si Amri, kemudian Mas Juna. Nah, lama mereka berjalan, akhirnya mereka pun sampai di depan kampung yang tadi dilihat oleh Amri itu. Kampungnya ini ya sama dengan kampung dari Purawangsa, tapi yang pasti itu bukan kampung Purawangsa, bukan kampung Purawangsa. Setelah mereka sampai di kayak semacam gardu depan kampung ya, ada beberapa orang atau warga yang mendekat. Dan warga itu menanyakan kepentingan dan keperluan mereka berempat datang. Mas Juna ngejelasin dong kalau mereka mau minta tolong, temannya ada yang pingsan. Nah, si penjaga ini atau warga yang tadi ngedatengin mereka ini bilang, ya udah kalau gitu sebentar, saya mau bilang sama kepala suku dulu. Masuk itu satu orang, masuk ke dalam kampung. Gak lama dia masuk, dia keluar lagi, tapi keluarnya gak sendirian. Dia bawa seorang yang bisa dikatakan kepala suku. Dan di situ ditanyakan lagi, apa kepentingan kalian, mau apa kalian kesini? Dijawab lagi dong sama Mas Juna, kalau
Mereka mau minta tolong, temannya ada yang pingsan. Nah setelah itu mereka pun langsung dipersilakan masuk. Mereka dipersilakan masuk, disediakan sebuah rumah yang terbuat dari kayu, rumah-rumah kuno gitu loh. Mereka disuruh untuk istirahat, sedangkan si Rizal ini diletakkan di sebuah kayak ranjang bambu ya. Kemudian dimandikan dan dibersihin. Entah itu perawatan atau bagaimana saya tidak tahu. Setelah beberapa warga mencoba untuk memeriksa tubuh Rizal, kemudian kepala sukunya ini mendatangi ketiga teman Rizal dan menyampaikan kalau ternyata Rizal ini kemungkinan sadarnya besok pagi, pagi-pagi buta sekitar jam 4. Nah, kepala sukunya juga menawarkan untuk mereka beristirahat terlebih dahulu di sana. Dia juga nanya, emang kalian mau kemana? Mas Juna bilang, kita mau ke Kampung Pura, Pak. Hah? Kalian mau ke Kampung Pura? Bapak tahu Kampung Pura? Loh, ya saya tahu banget ke Kampung Pura. Kalian mau apa ke Kampung Pura? Perlu apa? Mas Juna kembali menjelaskan kalau tujuan mereka ini untuk meneliti dan ya menguliklah tentang sejarah di kampung itu. Apalagi mereka dengar kalau kampung tersebut merupakan kampung yang disebut dengan Kampung Pocong. Dari situ, Mas Juna ini menjelaskan banyak sekali, panjang lebar tentang apa tujuan dan maksud mereka ini mendatangi Kampung Pura. Dan Pak Naryama itu juga bilang ke mereka kalau sebenarnya kampung itu jauh berada di bawah dan mereka semua sudah melintasi kampung itu. Lantas, kenapa kok mereka bisa kesasar sampai ke atas, ke kampungnya Pak Naryama? Itu sebuah pertanyaan besar, tapi dari Mas Juna tidak menganggap hal itu sebagai hal serius atau mungkin pertanda buruk dan lain sebagainya. Ia hanya berpikir mungkin ia tersesat. Ya memang tersesat, tapi aneh, sangat aneh. Nah setelahnya Mas Juna ini kemudian bertanya ke kedua temannya, gimana kalau misalkan kita semalam atau bermalaman di sini sambil nunggu si Rizal sadar. Kedua temannya ini langsung setuju karena mereka semua sudah merasa lelah. Pak Naryama juga bilang, udah gini aja biar enak, kalian istirahat di sini. Besok pagi ketika teman kalian sudah sadar, saya bakal mutus anak buah saya buat ngawal kalian sampai ke Kampung Pura. Mas Juna dan kedua teman yang lainnya langsung mengiyakan karena mereka berpikir, oh ya udah, sambil kita nungguin si Rizal ini sadar. Soalnya kata dari Pak Naryama, katanya Pak Naryama, Rizal ini bakalan sadar besok sekitar jam 4. Jadi mereka mutusin untuk mengiyakan tawaran dari Pak Naryama. Di pagi harinya, saat itu tepat pada pukul 4 pagi, di mana Mas Juna yang pergi ke kamar mandi untuk ambil air wudhu karena ia akan melaksanakan sholat subuh. Di saat Mas Juna ini sedang ambil air wudhu, dia melihat sosok wanita yang sebelumnya ia lihat di pinggir jalan atau di tepi jalan saat mereka semua ini melintas. Dan saat itu hanya Mas Juna saja yang melihat. Kalian ingat kan? Nah, ketika melihat sosok itu ini tertawa, senyum gitu loh. Senyum ke arah Mas Juna, seakan-akan menyapa. Setelah Mas Juna ini selesai ambil air wudhu, Mas Juna pun bergegas kembali ke kamarnya guna melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, ia berkesempatan untuk jalan-jalan pagi. Jalan-jalan pagi ya kelilinglah sekitar kampung. Mereka bercengkrama dengan warga sekitar. Mas Juna juga bilang ke saya, kalau warga di kampung itu benar-benar ramah banget. Mereka ketika saling bertemu berpapasan, mereka walaupun kenal ataupun tidak, mereka selalu menyapa, sebuah hal yang memang membuat kita merasa rindu akan tata krama di sebuah kampung. Nah, setelah Mas Juna dan kedua temannya ini jalan-jalan, mereka balik lagi ke rumah yang tadi sudah disediakan. Ternyata setelah mereka semua ini kembali, di meja makan sudah terpampang jelas ada satu ekor ayam matang, ayam panggang yang sudah terletak di meja makan. Pak Naryama datang. Dah, kalian makan itu semua buat ngisi tenaga. Setelah ini kalian masih ada perjalanan
Kampung Pura. Dan Pak Naryama ini ikut duduk, dia ikut makan bareng sama mereka bertiga. Nah, setelah mereka selesai makan, di situ Mas Juna baru memberanikan diri untuk bertanya tentang kondisi temannya, yaitu Rizal. Dia nanya, "Pak, kondisi teman saya gimana, Pak? Udah sadar belum?" "Udah, Dek, tenang aja. Dia udah sadar kok. Dia lagi ngumpulin ya tenaga lah dalam masa pemulihan. Nanti setelah ini ya sekitar jam setengah 9 kalian baru boleh melanjutkan perjalanan. Nunggu teman kamu pulih dulu." "Oh ya udah Pak, makasih banyak Pak, makasih banget ya Pak." Nah setelah mereka makan, setelah mereka ini kayak bercengkrama gitu, di situ si Ampri ini juga kayak ngasih tahu ke Pak Naryama tentang kenapa kok bisa si Rizal ini pingsan. Dia cerita tentang kejadian semalam yang menimpa mereka semua. Nah, saat itu Pak Naryama bilang, "Temen kamu itu kok pemberani banget sih." Nah, kok bisa gitu Pak? Kenapa? Kalian tahu, sosok sekelompok orang yang semalam melintasi kalian itu bukanlah manusia, melainkan sosok dari sebangsa jin yang menunggangi tempat ini atau gunung ini. Di situ mereka kaget dong dan bingung. Awalnya Mas Juna ini masih belum percaya, dan karena dia nggak begitu yakin akan adanya hal-hal gaib atau sebangsa jin seperti itu. Tapi Pak Naryama ini benar-benar menguatkan. Dia bercerita tentang semua hal itu dan lain sebagainya. Tapi Pak Naryama ini benar-benar kayak ngeyakinin Mas Juna akan adanya hal-hal mistis semacam itu. Setelah mereka semua ini ngobrol panjang lebar tentang hal itu, sekitar jam 9 mereka pun bergegas beres-beres dan mereka langsung bersiap-siap untuk menuju ke kampung yang dari awal mereka tuju, ya tadi, Kampung Pura Wangsa atau Kampung Pura. Gak lupa juga nih, Pak Naryama juga nepatin janjinya untuk mengirimkan 2 orang sebagai pengawal mereka sampai ke Kampung Pura. Pak Naryama juga membekali keempat anak ini dengan ya semacam jimat ya. Semacam jimat berupa kalung. Dikasih. "Ini, kalian pakai ini. Kalian pakai sekarang dan sampai nanti setelah kalian keluar dari Kampung Pura. Nah, ini untuk jaga-jaga kalian supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada kalian." Di situ mereka nurut dong. "Ya Pak, makasih Pak." "Ya udah Pak, kalau gitu kami pamit dulu. Makasih Bapak udah mau menyambut kami dengan sangat hangat sekali." Mereka pun bergegas melangkah menuju Kampung Pura yang letaknya itu di bawah kampungnya Pak Naryama. Selama 2 jam mereka berjalan dan akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu Kampung Pura. Saat itu mereka menunggu di depan sebuah rumah, semacam rumah gadang ya, atau rumah yang terbuat dari kayu lah intinya. Mereka menunggu di depan. 2 orang yang tadi menghantarkan mereka masuk ke dalam rumah itu, seakan-akan kayak laporan gitu loh, kalau mereka bawa orang dari luar. Setelah lama menunggu, akhirnya 2 orang suruhan dari Pak Naryama ini keluar dan mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada keempat anak muda tadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung pergi menjauh dan menghilang di dalam hutan. Gak lama dari itu, ada seorang bapak-bapak keluar dari dalam rumah. Udah lumayan tua. Ya, mungkin nggak terlalu jauh ya, selisih usianya dengan Pak Naryama. Kayak dia lebih muda dibanding Pak Naryama, sedikit lebih muda. Bapak-bapak itu keluar dan dia kayak ngeliatin mereka berempat dengan tatapan yang tajam sambil ngelilingin mereka. Dia lihat dari atas kepala sampai ujung kaki, dilihatin semuanya. Dan di situ dia tanya, "Apa tujuan kalian ke sini? Mau apa kalian ke sini?" Mas Juna langsung dong maju dan menjawab. Dia menjelaskan kembali tentang apa maksud dan tujuannya mereka ini datang ke sini. Dan setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Mas Juna, bapak-bapak ini pun langsung memperkenalkan diri. Dan dia pun bilang kalau namanya itu adalah Pak Basukarta.
Dan lebih mudahnya lagi kita sebut saja dengan Pak Bas ya, biar lebih enak lagi. Pak Bas ini langsung kayak ngajak keempat anak ini menuju ke sebuah rumah. Rumahnya ini nggak terlalu besar, kemudian juga ya terbuat dari pepohonan atau kayu gitu. Setelahnya mereka pun dipersilakan masuk ke dalam rumah itu dengan kondisi rumah yang udah berantakan. Pak Bas bilang, ini selama kalian 1 minggu berada di sini, kalian ya harus mau tidak mau kalian tinggal di sini karena ini satu-satunya rumah kosong yang bisa kalian tinggal. Pak Bas ini tidak menceritakan tentang seluk-beluknya ya, seluk-beluk dari rumah tersebut. Dan setelah mengatakan hal itu dia pun pergi. Perlu kalian ketahui bahwa rumah itu memiliki 2 kamar, 1 kamar mandi dan 1 buah ruang tamu yang nggak terlalu besar lah ya. Setelah Pak Bas pergi, mereka pun beres-beres, bersih-bersih. Saat itu, ketika temannya, ya si Amri, Mas Bagus, dan juga Mas Juna, ini pergi ke dalam kamar buat ngecek 2 kamar tadi. Lah, sedangkan si Rizal, karena dia merasa capek, dia duduk di bangku depan atau kayak ruang tamu gitu. Baru dia duduk, dia ngedenger dari samping kirinya, jelas banget di samping kirinya ada orang teriak kenceng banget di samping kirinya, seakan-akan dia duduk bersandingan dengan sosok teriak kenceng. Nah, Rizal itu langsung bangun dari tempat duduknya. Nah, dia kayak nengok-nengok gitu loh, kayak nyari ini suara apa. Gak lama dari itu Rizal langsung bergegas masuk ke dalam kamar nyusul teman-temannya. Setelah sampai di teman-temannya, Rizal nggak bilang apa-apa. Kemudian di sore harinya mereka kedatangan tamu atau salah seorang warga bernama Mas Damar. Mas Damar ini datang ke tempat mereka dengan tujuan memberitahu atau ya mendapat amanah lah dari Pak Bas untuk menyampaikan suatu hal. Ternyata Mas Damar ini nyuruh keempat anak itu untuk nanti malam ya, jam sekitar 7:30 lah, itu menuju balai pertemuan karena ada acara ya, semacam acara tasyakuran guna menyambut tamu yang baru datang. Itu merupakan acara yang biasa mereka lakukan ketika ada tamu. Nah, di situ mereka ini seneng dong dengan undangan tersebut. Di malam harinya, saat itu setelah mereka semua selesai melaksanakan sholat isya, mereka pun bergegas menuju balai pertemuan. Dan benar saja, di sana sudah terkumpul banyak sekali warga dari kampung itu yang menggunakan kayak semacam pakaian adat yang mereka sebut dengan sebutan kemben. Kemben itu kayak semacam kain yang dilingkarin ke bagian perut sampai bagian dada saja ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalian tahu lah mengenai kemben itu. Banyak wanita pakai kayak gitu. Kalau yang pria itu pakainya kayak sarung batik, kemudian pakainya kaos ya. Kaosnya ini kaos putih, kaos oblong putih. Nah, setelahnya mereka pun melaksanakan makan-makan di tempat itu, selamatan dan lain sebagainya. Setelah makan-makan, mereka ngobrol sama Pak Bas sama Mas Damar tentang ya kampung tersebut. Baru aja Mas Juna mempertanyakan tentang mitos atau tentang apa ya, perbincangan mengenai teror hantu di kampung itu. Pak Bas langsung bilang, udah, kalian jangan bahas hal itu sekarang. Kalau kalian pengen cari tahu tentang hal itu besok siang. Intinya jangan malam hari kalian bahas mengenai hal itu. Ya, mereka nurut. Iya Pak, maaf banget Pak kalau kami terkesan lancang. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya besok pagi kalau mau bahas. Nggak lupa nih, Pak Bas juga semacam kayak ngingetin mereka tentang beberapa pantangan yang harus mereka lakuin di tempat itu. Salah satunya, mereka dilarang keluar rumah pada saat maghrib atau pada saat terbenamnya matahari. Yang kedua, ketika mereka mendapat panggilan dari suara wanita yang mereka tak kenal, tapi sosok wanita itu menyebut nama mereka, mereka tidak boleh menengok. Ketika mereka melihat sosok makhluk halus, mereka tidak boleh menatap wajahnya. Itulah beberapa hal yang memang dilarang di kampung itu. Pak Bas juga menambahkan, setiap azan maghrib, mereka harus menutup semua pintu masuk maupun jendela rumah.
Hanya ya udah dong, mereka semua ini nurut. Setelah mereka ngobrol banyak panjang lebar tentang kampung itu, tapi tidak tentang hal-hal gaib. Mereka selesai dengan hal itu, pulanglah mereka. Saat mereka pulang di malam harinya ya, tidak terjadi apapun itu hal-hal yang aneh. Ya biasa, netral saja. Mereka tidur. Di pagi harinya, mereka ini melakukan aktivitas kayak berjalan-jalan mengelilingi kampung ditemani oleh salah satu seorang warga yang kemarin ya tadi Mas Damar sebagai ya semacam tour guide lah. Setelahnya Mas Damar ini mengajak mereka ke sebuah candi yang berada di kampung itu. Mas Damar ini ngajak mereka. Nah, kata Mas Damar, candi ini merupakan candi peninggalan kerajaan Mataram kuno. Dan candi itu disakralkan oleh masyarakat sekitar. Ya, terlihat juga sih dari sekeliling candi. Itu kayak banyak sekali sebangsa sajen, kemudian juga bekas bakaran dupa dan lain sebagainya banyak berceceran di ya mengitari candi itu. Saat mereka berada di candi tadi, Mas Juna kembali melihat sosok wanita. Ini untuk ketiga kalinya Mas Juna melihat sosok wanita itu. Dan sosok ini nggak jauh dari Mas Juna berada. Mas Juna nyapa, Mbak. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ketiga temannya, bahkan Mas Damar sendiri pun bingung. Juna ngomong sama siapa? Kok menghadap ke arah yang gak ada orang di depannya, terus manggil Mbak? Siapa yang dilihat sama Juna? Si Amri nanya dong, Jun, kamu kenapa? Tuh si mbaknya, Mbak yang kemarin kita lihat. Kamu doang yang lihat, Jun. Oh iya, aku yang lihat. Yang kemarin yang di jalan itu. Ini Mbak. Nah, Mas Damar ini dengan tergesa-gesa langsung bilang, kayak ngebisikin dia ke Mas Juna. Kamu, udah tundukin kepala kamu. Pura-pura nggak lihat. Udah, ayo kita pindah tempat. Mereka pun pindah tempat. Mereka pergi dari kawasan candi itu. Candinya nggak terlalu besar ya, mungkin besarnya hanya ya semacam satu rumah gitu besarnya, nggak terlalu besar banget, nggak kayak Candi Prambanan, Candi Borobudur dan lain sebagainya, itu enggak, candi kecil-kecilan. Setelahnya mereka beralih dari candi itu, mereka menuju sebuah kolam lawas. Dan Mas Damar bilang kalau kolam itu merupakan kolam suci yang dianggap sakral juga. Dan kolam itu diberi nama oleh warga sekitar dengan nama Kolam Suro. Kolam Suro. Kolam itu juga sama peninggalan kerajaan Mataram kuno. Dan warga, termasuk Mas Damar, percaya siapapun yang mandi di sana akan ya kayak menghilangkan sial, gitu. Akan terjauhi dari hal-hal buruk. Nah, setelah mereka kayak mencatat tentang semuanya apa yang dikatakan oleh Mas Damar tentang candi tadi, kemudian tentang kolam tadi, siang hari saat itu mereka pulang dan mereka ngobrol-ngobrol, mereka menyimpulkan tentang semua hal. Dan ada satu hal yang belum mereka ulik mengenai mitos tentang teror hantu pocong yang mengganggu kampung. Mereka belum menemukan hal. Mereka berpikir dong, gimana nih kita mau ngulik hal ini dari siapa. Nah, si Rizal kepikiran, kita kulik aja dari Pak Bas. Pak Bas itu kan bisa dikatakan leluhur ya di kampung ini. Jadi kita cari tahu saja dari Pak Bas. Nah, rencananya habis Isya mereka bakal menuju ke rumah Pak Bas. Saat itu maghrib pun tiba dan mereka semua bersiap-siap untuk sholat maghrib. Tapi belum sempat mereka melaksanakan sholat maghrib, saat semuanya udah kumpul, udah siap-siap mau takbir pertama, terdengar suara ketokan pintu luar. Itu waktu maghrib, jelas banget terdengar oleh mereka semua. Tak 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 tak. Amri nanya dong, siapa cuy? Gak tahu, gimana nih, mau buka nggak? Mas Juna bilang, jangan, kita nurut apa kata Pak Bas. Pak Bas kan bilang kalau setiap maghrib apapun yang terjadi jangan sampai kita ngebuka pintu dan lain sebagainya. Nah, mereka nurut dong, ya udah ayo lanjutin. Nah, saat itu baru mereka
melaksanakan sholat takbir pertama. Suaranya yang tadi suaranya ini nggak terlalu kencang, sekarang makin kencang kayak orang gedor-gedor dulu, dor. Ya mereka makin nggak khusyuk sholatnya. Nah dari situlah Rizal ini karena udah benar-benar geram. Rizal ini sosok orang yang gampang emosi. Dia gampang emosi, terbukti dari awal sampai tadi. Dia langsung keluar dari kamar dan dengan percaya diri dia buka pintu. Set sambil bilang, siapa sih? Tapi nggak ada siapapun di depan pintu. Nggak ada. Dia tutup lagi. Dia masuk lagi ke kamar. Mereka pun nanya sama Rizal, siapa sih? Nggak tahu, orang iseng paling, orang nggak ada kok. Ya udah, mereka bersiap-siap, lanjut lagi sholat. Baru takbir, kedengeran lagi. Wah, Rizal di situ udah bener-bener emosi. Kalian tahu, untuk kedua kalinya Rizal ngebuka pintu itu sambil bawa apa? Dia sambil bawa celurit. Dengan niatan menakut-nakuti orang yang mungkin dikira Rizal itu orang iseng. Dia bawa celurit, dia buka pintu. Korek, namun setelah pintu dibuka, celurit jatuh ke tanah. Karena kalian tahu apa yang terjadi? Rizal melihat sosok makhluk yang benar-benar ada di depannya. Jaraknya mungkin hanya ya 1 inci, 1 kilan gitu loh. Dengan wajah Rizal, saling bertatapan. Sosok itu wajahnya busuk, matanya hitam. Kemudian di wajahnya itu udah dipenuhi belatung. Gak kebayang baunya gimana. Baunya busuk banget. Bahkan dari bau itu membuat Rizal ini langsung pingsan. Dia pingsan tergeletak. Setelah mendengar jatuhnya Rizal, ketika temennya langsung nyamperin dong. Dan mereka ngeliat tubuh Rizal yang udah tergeletak di depan pintu. Saat itu juga Mas Juna ini benar-benar panik sambil mangkuk tubuh Rizal. Dia berusaha ngebangunin Rizal. Zal, kamu kenapa Zal? Zal, sadar Zal, sadar. Nah, mereka panik dong. Amri ini bilang, Jun, gimana ini Jun? Kenapa Rizal Jun? Kenapa Rizal? Ya, Juna nggak tahu dong. Orang tadi mereka bertiga ini bareng di kamar, sedangkan Rizal ini berada di luar bukain pintu. Tapi kalian tahu, secara tiba-tiba Bagus ini kayak bengong sambil menatap ke arah luar rumah. Karena kondisi pintu saat itu masih terbuka setelah Rizal membuka pintu itu. Bagus dari kejauhan melihat ada sosok makhluk yang sudah terbungkus dengan kain putih. Sosok itu berdiri tak jauh dari rumah itu. Dan di situ Bagus bilang, Juna, Amri, itu apa? Itu Jun, itu apa Jun? Sontak Juna sama Amri ini langsung nengok ke arah yang ditunjuk sama si Bagus. Dan Juna ngelihat, Juna bener-bener ngelihat. Mereka semua ngelihat sosok makhluk itu. Juna langsung bilang, Gus, tutup pintunya Gus, cepet tutup pintunya. Karena Bagus masih bengong. Amri yang ambil tindakan, dia langsung tarik pintu, dia tutup, dia gembok. Setelahnya, mereka bertiga pun berusaha untuk membopong tubuh Rizal dan membawanya ke kamar. Setelah sampai di kamar, Mas Juna ini bilang ke Amri dan Bagus, Amri, Bagus, aku nggak tahu lagi kita harus bagaimana, tapi ya mudah-mudahan Pak Bas bisa ngebantu kita. Jadi sebaiknya kalian berdua segera menuju ke rumah Pak Bas. Kalian minta tolong ke Pak Bas, biarkan aku yang nungguin tubuh Rizal di sini. Siapa tahu nanti Rizal tiba-tiba sadar. Langsung tuh bergegas dengan kondisi masih pakai sarung. Mereka keluar bawa obor menuju ke rumah Pak Bas. Setelah sampai di rumah Pak Bas, mereka pun menyampaikan semuanya tentang apa yang terjadi dengan si Rizal ini. Pak Bas ini kaget dan sontak dia bilang, ya udah kalau gitu kalian cepat balik ke rumah. Kalian temani teman kalian. Nanti saya nyusul. Saya harus manggil seseorang dulu untuk membantu kalian. Dan setelahnya, mereka berdua ini langsung mengiyakan dan bergegas pulang kembali. Sampai di rumah mereka menyampaikan tentang apa hasil dari mereka menemui Pak Bas. Mereka bilang kalau Pak Bas ini harus menemui seseorang yang entah siapa orang itu. Mereka harus menunggu. Mereka pun menunggu di ruang tamu, sedangkan Rizal itu berada di kamar sendirian ya. Mereka bertiga di ruang tamu lagi ngobrol tentang bagaimana cara
menyembuhkan Rizal, menyadarkan Rizal. Secara tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar. Mereka panik dong, langsung berlari menuju kamar. Mereka buka krek dan hilang. Rizal gak ada di kamar itu. Entah kemana Rizal. Padahal ya, di kamar itu jendelanya ini bener-bener jendela yang sifatnya ini kayak gak bisa dibuka, gak bisa ditutup. Udah bener-bener kayak gitu doang gitu loh. Kalaupun mau dibuka harus dipecahkan mungkin ya. Itu kalau keadaan darurat. Dalam kondisi yang masih sama, jendela masih tertutup, pintu masih tertutup, tapi Rizal nggak ada. Di mana Rizal? Mereka bingung. Mereka nyari di seluruh rumah, di seisi rumah mereka telusuri nggak ada. Mereka nggak nemuin si Rizal. Sampai pada akhirnya Pak Bas datang dan Pak Bas menepati janjinya untuk datang tidak sendirian. Ia mengajak seseorang yang mereka semua tahu siapa orang itu, karena ternyata orang itu adalah Pak Naryama. Satu hal yang buat saya heran dengan kisah yang dibagikan oleh Mas Juna kepada saya ini. Tadi, kalian ingat kan perjalanan dari kampung Pak Nayama menuju ke kampung Pura. Itu kan memakan waktu sekitar 2 jam. Tadi saya bilang 2 jam. Lah kenapa? Kok sekarang dari kampung Pura menuju kampung milik Pak Nayama, kemudian balik lagi ke kampung Pura, itu hanya makan waktu sekitar 15 menit. Gak ada waktu 2 jam, bahkan setengah jam pun gak ada. Satu hal yang aneh bagi saya. Tapi mereka tidak berpikir tentang hal itu. Mereka hanya mengajukan. Ya gak bisa dipungkiri juga ya dulur ya, karena kondisi mereka ini masih benar-benar panik sekali dengan hilangnya Rizal. Nah setelah Pak Nayama dan juga Pak Bas ini sampai, Pak Bas langsung menanyakan kondisi Rizal. Dan dia bertanya, lantas di mana Rizal? Ketiga teman Rizal ini menyampaikan bahwa Rizal telah menghilang entah kemana. Dan Pak Bas kaget dong. Kemudian Pak Nayama ini duduk di bangku. Dia duduk, dia letakkan kedua tangannya di samping kayak ya bangku gitu loh, dia letakkan. Dia menghadap ke arah Mas Juna dan dia bertanya, Le, ceritakan apa yang terjadi sama teman kamu sebelum dia pingsan. Disitulah Mas Juna ini menjelaskan gitu, menceritakan tentang apa yang terjadi sama si temannya ini, si Rizal, dari awal sampai akhir tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang bertambah, semua lengkap, komplit, sama. Ditanyakan, diceritakan kepada Pak Nayama. Setelah mendengar hal itu, Pak Nayama langsung berdiri. Dia berdiri, dia menuju ke kamar yang tadi Rizal ini diletakkan. Dibuka pintu, set, dan dia berdiri tepat di depan pintu. Sembari memejamkan matanya dan mengatakan tangannya ini seperti ini posisinya. Dia berkomat kamit seakan-akan membaca mantra. Gak lama, tiba-tiba dia terpental jauh ke arah belakang. Entah apa yang terjadi. Pak Nayama ini benar-benar terpental jauh, sekitar 2 meter ada. Dia ngebentak tembok yang terbuat dari kayu. Dan kebayangkan suaranya bunyi brak. Dari situ Pak Bas ini langsung berusaha ngebangkitin Pak Nayama. Langsung berusaha. Kamu gak apa-apa mas, kamu gak apa-apa mas. Mereka sebenarnya bingung. Kok Pak Bas nyebut Pak Nayama dengan sebutan mas? Seakan-akan Pak Bas ini adiknya Pak Nayama. Mereka sebenarnya berpikir seperti itu. Tapi ya apa boleh buat dan apa peduli mereka. Setelahnya Pak Nayama ini dengan sisa tenaganya berkata, teman kalian dalam bahaya. Kita harus segera mungkin menyelamatkannya sebelum dia benar-benar gak bisa selamat dan gak bisa balik lagi ke kalian. Nah setelah berkata seperti itu, Pak Nayama langsung bangkit. Dia bilang ke Pak Bas, Bas, ambilin tongkatku yang ku kasih ke kamu. Setelahnya Pak Bas ini pulang ambil tongkat dan balik lagi. Setelah itu mereka bergegas berjalan
dengan kondisi Pak Nayama itu di depan, pegang tongkat berjalan. Entah kemana tujuan mereka, dan ketika anak ini pun nggak tahu kemana tujuan mereka nanti. Mereka hanya mengikuti saja langkah kaki dari Pak Nayama demi ketemunya si Rizal. Mereka jalan jauh sekali menyusuri lebatnya hutan, membelah lebatnya hutan. Di tengah kegelapan hanya berpegangan dengan obor yang semakin redup. Akhirnya mereka sampai di salah satu gua. Dan tepat di depan gua, Pak Nayama berhenti. Dia mengingatkan anak-anak tadi. Dia bilang, apapun yang terjadi, kalian harus kuat. Kalau kalian melihat sosok makhluk yang belum pernah kalian lihat, kalian tidak boleh teriak, kalian tidak boleh lari, dan intinya kalian tidak boleh meninggalkan suara atau menjerit dan lain sebagainya. Mereka mengangguk seakan mereka paham. Setelahnya mereka masuk ke dalam gua yang sangat gelap gulita, kemudian juga hawanya atau kayak suasana di dalam gua ini benar-benar hangat, suasananya ini hangat banget. Setelah sekian lama mereka ini berjalan, suasana atau hawa yang tadinya hangat berubah menjadi dingin, dan dari atas terdengar gemuruh semacam petir dan lain sebagainya, pertanda hujan tiba. Hal itu menambah kesan menyeramkan bagi mereka semua. Berada di dalam gua malam hari dengan kondisi gelap tambah hujan. Mereka berjalan nih, masih jalan-jalan lama sekali. Tibalah mereka di suatu kayak semacam bagian gua yang dimana tempat itu tercium bau, semacam bau bangkai. Awalnya mereka mengira itu bau bangkai hewan yang mati di tempat itu atau di gua itu. Tapi setelah mereka berjalan semakin lama, dan tepat di depan mereka ada puluhan, bahkan mungkin ratusan tubuh manusia yang sudah terbungkus kain kafan dengan bau yang begitu busuk sekali. Nah, wajah dari puluhan atau ratusan mungkin sosok ini itu tertutup kain putih. Di situ Pak Nayama bilang, kalian buka satu persatu dan kalian cari di mana teman kalian. Satu lagi, tidak boleh ada pun dari kalian yang mengeluarkan suara. Mereka nurut. Mereka buka cari satu persatu. Nah, sedangkan Pak Nayama itu melanjutkan perjalanan masuk ke dalam gua lagi. Ditinggal mereka bertiga, Pak Nayama dan juga Pak Bas kembali melanjutkan perjalanan masuk. Di situ benar-benar banyak banget, udah dipenuhin sama kayak pocong gitu loh. Tapi mukanya ditutupin pakai kain putih. Mereka buka satu persatu, mereka lihat wajahnya, ada yang udah berbelatu, ada yang penuh belatu, ada yang sampai hancur nggak kelihatan sama sekali, ada yang busuk setengah dan lain sebagainya. Semua mereka lihat di sana. Sampai pada akhirnya saat itu Mas Juna ini membuka salah satu pocong. Dia buka dan dia lihat wajahnya. Saat itu dia bengong tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ada apa ini? Kenapa kok bisa banyak sekali jasad yang tergeletak di sini? Puluhan bahkan mungkin ratusan. Mas Juna berpikir seperti itu. Belum sempat dia menemukan jawaban, tiba-tiba dari sebelahnya teriakan terjelas. Wah, tolong. Kalian tahu teriakan siapa? Teriakan dari Bagus. Bagus teriak karena dia ketika ngebuka salah satu tubuh pocong tadi, itu matanya melek, melotot ke arah Bagus. Bagus kaget, dia teriak. Dan dari teriakan itu menyebabkan semua pocong yang ada di sana bangun, kecuali ada satu pocong yang tidak terbang. Pocong itu bangun dan mereka seakan-akan berjalan sambil melompat-lompat gitulah ke arah Bagus. Nah, Bagus ini lari ke arah
Amri dan juga Mas Juna. Dia bersembunyi di balik Mas Juna dan Amri. Dia panik tahu, Mas ini gimana Mas? Ini kita harus gimana? Nah kita selamat guys. Tapi Mas Juna ini nggak ngejawab. Dia cuma terfokuskan pandangannya dengan sosok pocong yang satu-satunya ya tidak terbangun ketika mendengar teriakan dari Bagus. Satu-satunya. Ia pun meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah temannya, yaitu Rizal. Nah saat itu Mas Juna ini juga kayak ngeh gitu loh, kayak tahu. Dia bingung kenapa kok sosok makhluk yang berupa pocong-pocong itu seakan mereka ini hanya bisa mendengar suara tanpa bisa melihat. Gitu. Mas Juna nyuruh kedua temannya yaitu Amri dan juga Bagus untuk berpencar. Amri lari ke kanan, Bagus lari ke kiri, sedangkan Mas Juna ada di tengah-tengah. Dan nantinya Mas Juna ini nyuruh buat mereka berdua ini teriak dengan bersamaan. Otomatis semua pocong atau semua makhluk yang ada di depan Mas Juna ini membelah dong. Satu ke arah sisinya si Amri, satu lagi ke arah Bagus. Dan dengan leluasa Mas Juna bisa melangkah maju menghampiri sosok pocong yang tidak terbangun itu, yang mereka yakini bahwa itu adalah si Rizal. Ternyata hal itu berhasil. Mas Juna langsung bergegas lari di tengah-tengah kerumunan pocong itu. Sampai di depan tubuh itu dibuka. Dan benar, itu Rizal temannya. Dia langsung ngebangunin, langsung kayak ngebopong gitu loh. Langsung bawa lari keluar. Nah diikutin dengan si Amri sama juga si Bagus. Mereka lari bertiga sambil bopong tubuh si Rizal keluar dari goa. Saat itu kondisi masih hujan, mereka diguyur hujan dan mereka tetap berada di depan goa sembari menunggu Pak Bas dan juga Pak Maryama keluar dari goa. Lama mereka menunggu dan si Amri ini sebenarnya udah putus asa. Dia bilang, udahlah, ayo kita bawa pulang aja dulu. Aku udah nggak kuat, ini dingin banget. Karena hujan pada saat itu benar-benar deras banget. Geluduk yang benar-benar gede banget. Kayak petir di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, setelahnya Pak Naryama dan juga Pak Bas tiba-tiba keluar dari dalam gua, menghampiri mereka sembari menyeret seseorang dari dalam gua. Dan kalian tahu siapa yang diseret? Itu adalah Mas Damar. Dan terkuaklah ternyata semua itu adalah ulah dari Mas Damar. Saat itu ya Juna nanya dong, loh Pak, kok ada Mas Damar? Udah, pokoknya kamu bawa dulu teman kamu sana, kamu bawa ke kolam suro. Ya disuruh bawa si Rizal ke kolam suro. Sampai di kolam suro dimandikan Rizal. Dimandikan si ya Mas Juna ini benar-benar berdoa dengan sepenuh hatinya dengan khusyuk. Gak lama dari itu Rizal sadar. Dan kondisi yang masih terbungkus sama kain kafan. Kafannya masih baru lagi. Nah, setelah hal itu Rizal pun sadar dan mereka kembali ke rumah. Saat mereka kembali ke rumah, Pak Naryama, Pak Bas, dan juga Mas Damar itu mendatangi mereka. Dan mereka persilakan duduk di ruang tamu. Mereka mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya dan siapa sosok makhluk yang mereka lihat di gua. Ternyata itu semua adalah ulah dari Mas Damar yang melakukan ilmu hitam guna memperpanjang ya umurnya selama hidup di dunia. Ia mengorbankan orang-orang tak berdasa. Ia mengorbankan orang-orang tak bersalah. Ia mengorbankan semua orang demi kepentingan pribadinya. Suatu hal yang sangat keji dilakukan oleh seorang Mas Damar. Nah setelah itu, keempat anak ini memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya atau penelitiannya. Mereka memutuskan untuk pulang di esok hari. Dan hal itu terbukti. Di esok harinya mereka pun pulang. Dan tentunya kalian bertanya, apa yang selanjutnya terjadi dengan Mas Damar dan juga gua tadi? Mas Damar ini dikurung oleh Pak Bas dan juga Pak Maryama di sebuah tempat yang
Gak ada satupun orang lain selain mereka berdua tahu. Itu diungkapkan oleh Pak Naryama sendiri kepada mereka berempat ya, anak-anak tadi sebelum pulang. Mereka kan nanya, Pak, terus Mas Damar gimana? Udah, pokoknya manusia biadab itu sudah saya amankan, sudah saya kurung dan gak bakal bisa keluar. Dan hal itu hanya saya dan juga Bas yang tahu. Mereka nanya tuh, Pak, kalau boleh tahu, Bapak sama Pak Bas itu ada hubungan apa? Mereka bertahan, tanya gitu. Pak Bas ini tertawa sambil menghadap ke arah Pak Naryama. Ternyata Pak Naryama dan Pak Bas ini keduanya kakak beradik. Mereka berdua kakak beradik. Namun Pak Naryama mendapatkan tugas untuk menjadi tetua di desanya, sedangkan Pak Bas menjadi ketua di desa Purawaksa itu. Desa Pura itu. Nah, itulah. Setelahnya mereka pun pulang, bergegas pulang. Nah, mengenai goa yang digunakan oleh Mas Damar untuk melakukan ritual biadabnya, itu sudah ditutup sampai sekarang, dan semua jasad yang ada di sana tetap berada di sana. Tempat itu, gua itu menjadi gua yang disakralkan oleh masyarakat sekitar. Sampai saat ini kampung itu masih ada, dan ya alhamdulillah teknologi di sana sudah maju, dulur. Oke, jadi gitu kisahnya. Sungguh akhir yang sangat di luar nalar kita tentang ya kebiadaban Mas Damar ini yang tadinya terlihat orang yang polos, baik, dan sopan santun, ternyata di sisi lain dia adalah setan. Dia adalah makhluk terkeji yang mungkin ada di dunia. Dia rela membunuh puluhan bahkan ratusan orang demi kepentingannya. Oke, sedulur-sedulurku tapak misteri dimanapun kalian berada. Ya, seperti biasa, dari berbagai kisah yang saya bagikan pasti ada pelajaran yang perlu kita petik. Dan dari kisah ini perlu kita petik tentang apapun itu, bagaimanapun itu, dimanapun itu, kita harus tetap percaya akan adanya Tuhan sebagai penolong kita. Satu lagi perlu kalian ingat, kembali saya tekankan untuk kalian, kita, bahkan siapapun yang berada di dunia ini, untuk tidak sekali-kali melakukan tindakan yang sudah jelas dilarang oleh agama, bahkan oleh bangsa. Seperti apa yang dilakukan oleh sosok Mas Damar ini. Demi kepentingan pribadinya, ia rela menumbalkan berbagai nyawa tak berdosa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share channel ini, video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa nonton kisah-kisah mistis seperti kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.